Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Baik anak-anakku, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah indahnya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, sudah siap ya anak-anakku semuanya? Ya. Baik, silakan Mas Afif untuk memilih berdoa pembelajaran kegiatan pagi hari ini. Silakan Mas Afif. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Afif. Ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat. Amin. Baik anak-anakku, silakan bisa mengambil HP masing-masing untuk mengisi presensi pada pagi hari ini. Ya, silakan. Linknya saya share dulu ya. Silakan. Anak-anakku. Oke, bisa dibuka linknya. Silakan diisi nama, kelas, dan foto selfie. Silakan. Sudah semua? Silakan. Untuk diisi presensi pada pembelajaran pagi hari ini. Sudah ya? Ya, oke. Baik anak-anakku, kalau sudah kita break dulu anak-anak. Ya, siap. HP-nya bisa ditaruh di meja semua. Ya, oke. Sudah siap ya? Masih semangat? Oke, baik ya. Semangat Win! Pagi, luar biasa. Gangan dulu. Jeng. Yes. Gangan dulu. Yes. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Baik anak-anakku, pada pembelajaran pagi hari ini nanti Bapak akan menyampaikan yaitu materi pembelajaran tentang pengenalan kecerdasan artifisial. Ya, apa itu anak-anak? Kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Jadi anak-anakku semuanya coba barangkali dengan pengalaman kalian semua di rumah, di lingkungan, di sekolah dan sebagainya ya. Anak-anak ada yang tahu tentang AI atau kecerdasan artifisial. Ya, silakan siapa? Saya, Pak. Oh ya, Mas Galing. Silakan Mas Galing. Saya adalah kecerdasan buatan yang menyerupai manusia. Ya, kecerdasan buatan yang menyertai manusia. Bagus sekali ya, tepuk tangan buat Mas Galing. Ya, barangkali dari anak-anak ada yang sudah pernah tahu tentang AI atau mungkin mengaplikasikannya ya atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang sudah pernah? Saya, Pak. Oke, siapa namanya siapa? Kurnia Lana. Kurnia. Nah, Mas Kurnia, apakah sudah pernah menggunakan AI? Sudah pernah Ya, di mana Mas? di kelas untuk mencari atau mengerjakan soal tugas pembelajaran. Mengerjakan tugas pembelajaran di sekolah. Bagus sekali. Terima kasih untuk pertanyaan buat Mas Kurnia. Ya, dari beberapa teman kalian sudah pernah mengaplikasikannya AI atau kecerdasan artifisial. Baik, ya. Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana materi pembelajaran ini yaitu pengenalan AI atau kecerdasan artifisial. Ya, anak-anakku bisa menyimak ya. Ya. Baik ya, kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, bahwa kalian semua atau peserta didik nanti bisa memahami konsep dasar AI. Ya. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan AI. Kemudian yang ketiga apa? Kita akan belajar tentang etika atau dampak sosial dalam penggunaan AI. Yang keempat, anak-anak nanti akan pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Jadi setelah mempelajari pengenalan AI atau kecerdasan artifisial ini, nanti anak-anak akan merasa senang ya dengan pembelajaran teknologi yang luar biasa. Seperti anak kalian semua bisa menyimak video tentang AI atau kecerdasan artifisial. Ya, selamat menyaksikan.
Kalian pernah dengar gak sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar? Sebenarnya kalian tahu gak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Think rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kamu gunakan. Yang pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah gak asing lah ya dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh, keren banget kan? Wah, ternyata banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan AI. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian tahu? Tulis di kolom komentar ya. Baik, intinya sudah selesai ya. Baik. Berikutnya adalah apa itu yang dimaksud dengan AI ya? Atau kecerdasan artifisial. Di situ dijelaskan bahwa artificial intelligence ya adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, penerapan AI di beberapa bidang ada di kesehatan, pendidikan, transportasi dan bidang bisnis. Kesehatan ada diagnosis penyakit atau operasi presisi, di bidang pendidikan pembelajaran adaptif atau belajar di digital. Kemudian yang ketiga, transportasi, mobil otonom dan aplikasi cerdas. Yang keempat, bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Nah, peluangnya apa tentang AI? Yang pertama, efisiensi dan otomatisasi. Kemudian inovasi produk dan layanan, akses informasi lebih cepat, jelas ya, peningkatan keamanan siber. Kemudian tantangan dari risiko AI, pengangguran teknologi, ya, jelas ya. Kemudian keamanan data dan privasi, bias atau diskriminasi algoritma, kemudian ketergantungan teknologi. Karena sering apa? Memakai bantuan. Ya. Nah, etika dan regulasinya, etika dalam AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jangan sampai kita salah menggunakan ya. Nah, kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jelas di sini. Kemudian regulasi yang diperlukan, ada transparansi dari sistem AI, kemudian akuntabilitas atas dampak AI, kemudian yang ketiga adalah keterlibatan pemerintah dan lembaga tersebut. Kemudian peran ini bagi kalian semua, kita semua ya. Yang pertama, kita harus memahami cara kerja AI. Dan yang kedua, mengembangkan AI yang etis dan adil. Yang ketiga, memanfaatkan AI secara positif, kemudian mendorong transformasi. Kesimpulannya, bahwa AI atau kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang AI, membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ya, paham ya anak-anak ya?
berkaitan dengan IA atau kecerdasan artifisial. Kalau sudah paham semua, sekarang kalian akan membuat proyek ya, menggunakan apa? AI. Nah, nanti anak-anak bisa menggunakan ChatGPT, kemudian Gemini atau Copilot atau yang lain juga. Silakan mana yang paling mudah kalian untuk membuat proyeknya. Nah, ini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan nanti dibaca, dipahami, kemudian dibuat proyeknya. Bisa dimengerti ya, ya. Bisa menggunakan laptop atau HP masing-masing, silakan. Ya. Mas. Ya, silakan bisa langsung dibuat proyeknya ya. Dari ini silakan kalian sesuai dengan instruksi yang tertera pada lembar kerja peserta didik masing-masing. Ya, silakan bisa menggunakan HP atau JC masing-masing. Itu sudah ada keterangannya ya. Silakan bisa memakai ini, kemudian pakai Copilot atau menggunakan ChatGPT ya. Sampai dilihat ya, dicermati ya. Di situ kan ada contoh promnya ya. Promnya perintahnya seperti apa, silahkan dicermati dulu. Kemudian dimasukkan ke ini bisa lihat ChatGPT. Ya silakan. Bagaimana lihat ada perbedaan juga. Kalian bisa bandingkan perbedaan menggunakan ChatGPT bagaimana, menggunakan ini bagaimana. Ya. Silakan bisa digunakan ya. Ini ada kesulitan? Ya. Ya, itu atau tidak? Ya. Sambil bagaimana menggunakan pakai ChatGPT. Anak-anak sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Mungkin dari kelompok 1 bisa maju ke depan, Mas, untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 jawab. Kelompok yang lainnya memperhatikan ya, bisa menanggapi atau hanya jawab. Silakan memperkenalkan diri. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
Sebelum presentasikan, saya di sini ingin memperkenalkan diri. Saya Jagat Bintang Maulana. Saya Satrio Budiutomo. Saya Wahyu Indrian Maje. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Google AI ini memudahkan membuat gambar kartun. Memudahkan mencari informasi saat mengerjakan tugas. Kekurangan Google ini terjadi kesalahan saat membuat gambar informasi yang tidak sesuai pencarian. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan dari hasil diskusi kelompok. Mungkin dari kelompok lain, kelompok 2, ya Mas Gali. Silakan Mas Gali. Ada masalah saat pembuatan AI atau gambar AI tersebut? Ya, kelompok 1 ditanya apakah ada masalah dengan pembuatan AI? Terjadi kesalahan saat mencari informasi. Terjadi kesalahan dalam mencari informasi. Jadi ada Mas ya, di kelompok 1. Kemudian kelompok lain mungkin mau menanggapi atau menambahkan? Saya mau menambahkan. Ya, siapa namanya Mas? Oh Mas Vita, silakan. Mungkin mau menambahkan atau bertanya? Biasanya Gimana biasanya dalam penggunaan AI? Ada kesalahan atau tidak biasanya? ya, karena Ada. biasanya tulisannya tidak salah sedikit sebenarnya tidak betul. Oh gitu ya. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan kita memberikan prompt-nya kok salah ya, kurang lengkap, biasanya hasil AI-nya juga tidak sesuai atau tidak muncul bagus sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Mungkin ada tambahan kelompok 1 mau menambahkan dari kelebihan atau kekurangan dalam diskusi kelompok tadi? Mungkin ada yang kurang cukup ya. Cukup baik. Terima kasih, bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya, kita berikan aplaus tepuk tangan ya. Baik anak-anak ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1 kemudian dari kelompok 2 dan 3 ya menanggapi dan saling bertanya anak-anakku semuanya. Hari ini kita bisa membuat kesimpulan ya. Apa? Yang pertama apa? Hari ini kalian semua bisa membuat apa? Membuat gambar ya atau perintah prompt menggunakan apa yang pertama tadi yang presentasinya? AI apa? Gemini ya, Gemini atau Gemini. Kemudian yang lain ada apa saja lagi? Menggunakan ChatGPT. Kemudian yang ketiga pakai Copilot yang seperti itu. Nah itu nanti ada perbedaan. Maka dari itu dengan kalian membandingkan bisa membedakan ya anak semuanya ya. Ya bisa memahami betul bagaimana hasilnya ada perbedaan apa tidak. Kemudian ada kekurangan atau tidak. Baik ya. Bisa dipahami semua ya anak-anak ya? Ya bisa. Baik anak-anakku semuanya, untuk refleksi pembelajaran pada pagi hari ini ya, kira-kira setelah kalian belajar tentang bagaimana penerapan AI atau mengaplikasikan dalam ini ya belajar ya seperti itu. Apa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan anak-anak? Ya. Merasa gembira enggak? Ya. Sangat senang atau tidak? Oke, baik. Terima kasih anak-anak ya untuk refleksi pada pagi hari ini. Kira-kira sangat menyenangkan sekali ya, asik, menyenangkan dan bergembira seperti itu. Maka dari itu anak-anak, nanti di pembelajaran berikutnya ya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak bisa memegang HP lagi untuk mengerjakan soal uji pengetahuan. Ya. Silakan. Ya, ini saya share dulu ya. Oke, silakan ya. Kerjakan. Silakan link yang baru saja saya share dikerjakan. Ya. Silakan dijawab. Kemudian kalau sudah selesai nanti disubmit atau dikirim ya. Apakah sudah semua? Sudah ya? Baik, kalau sudah selesai pekerjaan sudah masuk di sistem ya. Terima kasih ya. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua?
Ya, baik ya. Oke. Nah, untuk penutup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke. Ya, baik. Silakan anak-anak ya. Kita bersemangat dulu ya untuk kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini ya. Oke. Oke, go. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, baik, silakan untuk Mas Alvin untuk penutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih kepada Mas Alvin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Tetap semangat dan optimis. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.